Persilakan dulu. Otomatis. Teman-teman, jam 9.06 kita bicara pengertian oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha syarri ma ba'daha. Hadirin para ikhwan dan saudara sekalian oleh Allah, wabil khusus sahibul bait yang sudah menyediakan segala sesuatunya demi terselenggarakannya pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang melimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali bermuajahah setelah Ramadan. Ini mungkin pertama kali setelah Ramadan saya hadir di sini ya, dan sekaligus pertama kali juga hadir di rumahnya Pak Syauqi. Ternyata memang betul-betul besok ya Pak Syauqi. Sampai tanya-tanya tadi saya. Ditanya rumahnya Pak Syauqi mana? Nggak ada yang kenal. Iya, lebih terkenal ibunya. Alek. Oh. Ada salah tanya tadi saya. Alhamdulillah sampai ke sini, mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya membawa keberkahan. Allahumma amin. Pulang bersih dari dosanya. Dosanya mampir di sini. Tinggal di sini. Enggak dihapuskan insyaallah. Karena tamu ini membawa berkah dan menghapuskan dosa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat Allah izinkan untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat apa pada pertemuan terakhir yang sudah dikaji di bukan di rumahnya Pak Dadang, tapi di rumah wakaf itu Baitul Hadi, Rumah Al-Hadi, surat Al-Falaq. Saya ada catatannya di sini. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan sedapatnya nanti berapa ayat. Kalau bisa selesai, tapi kalau enggak ya sedapatnya pokoknya ya. Namun sebelum kita masuk ke surat Al-Falaq ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita baca suratnya terlebih dahulu agar dapat fadilah qiraahnya. Sebab Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Yang membaca satu huruf maka mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka mudah-mudahan dari setiap huruf dalam surat Al-Falaq ini Allah berikan fadilahnya kepada kita yang dikalikan 10 tadi. Moga bareng-bareng dari ta'amud.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum kita masuk ke ayat yang ketiga, saya ingin mereview sejenak. Ada pertemuan sebelumnya kajian ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya. Di ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Rabb-nya Falak, pemilik waktu subuh. Kenapa yang disebutkan waktu subuh? Padahal waktu itu banyak. Ada siang, ada malam, ada sore. Disebutkan oleh para ulama karena waktu subuh ini awal dari segala macam aktivitas. Dan waktu subuh ini permulaan siang, ya, dari gelap menuju terang. Ini menandakan dari kesedihan menuju kegembiraan. Nah, gelap kan itu diibaratkan kesedihan, adapun terang diibaratkan atau diilustrasikan kegembiraan. Makanya biasanya di Indonesia apalagi bentar lagi akan diperingati itu Hari Kartini, ya, tanggal berapa? Tanggal 21 April. Biasanya akan muncul jargon habis gelap terbitlah terang, ya. Nah, itulah yang kemudian dimaknai oleh para ulama kenapa di surat Al-Falaq yang disebutkan adalah waktu subuh, waktu falak. Kemudian di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari buruknya ciptaannya. Maksudnya bukan semua ciptaannya buruk, tapi ada sebagian ciptaannya Allah yang memang aslinya buruk. Aslinya buruk ini sebagai ujian bagi kita. Syaitan, iblis itu kan buruk. Neraka juga buruk. Termasuk dalam diri kita juga ada keburukan. Makanya tadi di zikir sore yang panjenengan baca kan ada rangkaian zikir yang sesungguhnya di dalam zikir tersebut kita meminta kepada Allah perlindungan dari keburukan diri kita, keburukan yang ada pada diri kita. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Kok balik lagi sih? Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Di kalimat a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan jiwaku, keburukan yang ada pada diriku. Ya, berarti ada keburukan di dalam diri kita. Maka min syarri ma khalaq ini secara umum kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menyebutkan hal berikutnya yang kita mintai perlindungan. Kalau di ayat yang kedua kan kita minta perlindungan dari keburukan. Di ayat yang ketiga Allah menyebutkan keburukan berikutnya, yaitu min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau dilihat terjemahannya, wa min syarri ghasiqin idza waqab maknanya adalah keburukan malam atau kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan malam, kejahatan malam. Kenapa di sini malam? Kok nggak siang? Ya, jadi munculkan kalimat kenapa terus untuk mengaji tafsir. Sebab dengan memunculkan kalimat kenapa ini, maka kita akan menemukan jawabannya. Dan tentu yang menjawab sebetulnya adalah para ulama. Nah, untuk menggali hikmahnya adalah dengan memunculkan kalimat mengapa. Kenapa malam? Kok nggak siang? Ternyata di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW jawabannya. Karena malam adalah waktu favorit makhluk-makhluk jahat, bukan hanya setan. Waktu favorit makhluk-makhluk jahat. Meskipun memang yang paling utama adalah setan tentu. Karena setelah surat Al-Falaq kan surat An-Nas. Ya, di dalam surat An-Nas kita meminta perlindungan dari setan, waswasnya setan. Maka sangat berkait erat antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Karenanya dua surat ini disebut dengan surat muawwidhataini atau muawwidhatani, dua surat perlindungan. Ya. Jadi kenapa malam? Karena malam adalah waktu favorit makhluk-makhluk jahat bereaksi atau beraksi. Ya. Saya sebutkan satu persatu ini. Makhluk-makhluk jahatnya. Yang pertama tentu syaitan, seperti yang tadi saya sebutkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, La tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Janganlah kalian melepas anak-anak kalian. Mohon maaf, bukan anak-anak yang disebutkan dulu. Tapi fawashiyakum, hewan ternak. Wasibyanakum, baru anak-anak. Jangan dilepas ketika matahari terbenam. Maksudnya matahari terbenam berarti menjelang waktu maghrib, menjelang maghrib. Maka orang tua kita, simbah kita, kalau menjelang maghrib kemudian mereka nyari ayamnya, bukan sunnah, maksudnya itu wajar gitu loh. Cuman mereka mungkin nggak tahu ternyata ini ada hadisnya. Ya. Jangan dibiarkan ayam berkeliaran, hewan ternak berkeliaran menjelang maghrib. Tapi jangan dilupakan juga anaknya, Pak. Terkadang orang itu, orang tua atau bahkan ayamnya dicari, anaknya nggak dicari. Karena anggapannya sudah bisa pulang sendiri. Kalau ayam kan nggak bisa pulang sendiri. Tapi di sini ditekankan oleh Nabi, wasibyanakum, anak-anak kalian juga jangan dibiarkan keluar. Kalau sudah mulai terbenam matahari. Sampai kapan? Hatta tadhhaba fahmatul isya. Sampai malamnya isya itu hilang. Maksudnya sampai waktu isya lah kurang lebih. Ya, sampai waktu isya. Kenapa Nabi SAW mewanti-wanti seperti itu? Jawabannya adalah dalam redaksi yang lain disebutkan idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fa inna syayatin tanba'isu, karena syaitan berkeliaran. Fa inna syayatin tanba'isu hatta tadhhaba fahmatul isya. Maaf ini saya tadi keliru baca hadisnya. Fa inna syayatin tanba'isu hatta tadhhaba fahmatul isya. Syaitan berkeliaran sampai isya. Ya, sampai waktu isya. Nah, kondisi ini secara umum. Kalau kita mau ke masjid ini beda lagi. Ya, tentu kalau mau ke masjid ya tentu
Mau gimana kita nggak keluar rumah, pasti harus keluar rumah dulu. Kecuali rumahnya nempel dengan masjid, maka nggak keluar masjid. Maka kondisi-kondisi yang umum seperti ini, jangan kita biarkan anak-anak keluar, jangan kita biarkan hewan-hewan ternak kita keluar. Nah, dalam redaksi yang lain disebutkan di sini, lebih tegas lagi, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junuhul laili fakuffu sibyanakum." Apabila sudah masuk waktu malam, tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Karena syaitan di kala itu bertebaran. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhulluhu. Apabila sudah berlalu sebagian malam, kalau tadi lebih jelas ya, hadisnya menyebutkannya isya. Berarti ya barometernya kurang lebih isya, setelah isya gitu. Kalau sudah masuk waktu isya atau setelah isya, maka lepaslah. Tidak mengapa, dibiarkan keluar. Cuman yang di dalam ini, yang di dalam rumah jangan lupa menutup pintu. Fa'aghliqul abwab, tutuplah pintu, wadhkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syayatin atau fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Karena syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ini kalau nggak ada pengajian ditutup. Ya, Pak Soki ya. Jangan dibiarkan. Tapi ini habis isya nggak apa-apa. Aman insya Allah. Terus tidak cukup pintu yang ditutup. Wa auku qirabakum. Tutup-tutup yang lain, misalkan kayak makanan yang ada di dalam piring, mangkok, termasuk gelas, itu ditutup juga. Sembari menyebutkan asma Allah, wadhkuru smallah. Wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallah. Pintu tutup gelas juga ditutup, gelasnya ditutup. Walau an tu'ridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Kemudian matikan lampu-lampunya, penerangnya. Ya. Ini lebih kepada kalau mau tidur, Pak. Kalau bagian pertama tadi di waktu malam pertama, bukan malam pertama, bagian malam menjelang malam. Kalau bagian yang kedua di akhir hadisnya ini ketika mau tidur. Ya. Jadi makanan-makanan jangan dibiarkan terbuka sebelum tidur. Diusahakan ditutup dengan walau hanya sekedar ini sendok di atas piring. Itu upaya kita untuk mengamalkan hadis ini sekaligus menghalangi syaitan untuk makan makanan yang ada di dalam rumah kita. Ya, ini panduan dari Nabi Muhammad SAW agar kita terjaga dari hal-hal yang memadorotkan kita. Ini pengalaman saya dulu waktu masih di Mesir. Punya teman namanya Abdullah. Dia sering tidur di kos-kosan saya dulu bersama teman-teman yang lain. Kalau dia mendapati di dalam kos-kosan saya ini ada makanan yang terbuka, dia nggak mau makan. Di pagi harinya disuguhi makanan tersebut terbuka semalamnya, nggak mau makan. Dia sudah paham, nggak mau makan. Ya di satu sisi nggak sesuai dengan sunnah ini hadis ini. Terus sisi yang lain kemungkinan ada hewan-hewan kecil ataupun apa itu yang berpeluang masuk ke makanan tersebut. Ya. Termasuk ya cecek, ya, corok, bisa, nggak menutup kemungkinan. Bahkan saya pernah lihat video ada tikus, Pak. Tikus itu jilati dispenser coba. Tikus jilati dispenser, minum dari air dispenser, nggak kalah sama manusianya. Ya mungkin dinginnya gitu. Terus ada juga cicak jilatin sikat gigi. Makanya ada sebagian sikat gigi yang memang tertutup. Ya. Ya berarti memang perlu juga kita menutup sikat gigi kita. Ya kalau nggak ditutup berarti nanti
join sama cicaknya. Ini faedah ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ditutup. Pintunya ditutup, piringnya, gelasnya, ya, segala wadah yang di situ ada makanannya ditutup sebelum tidur. Kemudian sunnahnya ininya dimatikan. Lampunya dimatikan. Meskipun mungkin sebagian orang nggak terbiasa. Nah, kalau nggak terbiasa ya cobalah dibiasakan. Dan biasanya orang tua kita sudah membiasakan sejak kecil, sejak kita masih kecil. Ya, termasuk saya membiasakan ke anak-anak saya agar mereka sebelum tidur kondisinya sudah gelap. Ya. Di sini disebutkan masabih. Masabih itu kalau dalam bahasa Arab maknanya lampu, lampu-lampu. Berarti memang semuanya dimatikan. Kalau dulu kan belum ada lampu, adanya penerang dari ceplik atau patroma. Ya. Ya hikmahnya kalau dimatikan barangkali potensi terbakarnya sesuatu yang ada di sekelilingnya lebih kecil atau bahkan tidak terbakar kalau terjadi apa-apa. Ya. Nah, ini panduan dari Muhammad SAW berkaitan berkaitan di malam hari. Nah, kembali ke tadi. Kita disuruh menahan hewan ternak termasuk anak-anak di dalam rumah. Jangan dibiarkan berkeliaran di interval waktu tadi, menjelang maghrib sampai isya kurang lebih. Karena syaitan kala itu sedang berkeliaran. Nah, khawatirnya kalau kita biarkan mereka keluar, anak-anak kita biarkan mereka keluar, berpotensi untuk diganggu syaitan. Ya. Terkadang nggak dibiarkan keluar saja di dalam sudah berpotensi diganggu syaitan, apalagi dibiarkan keluar. Disebutkan di sini di dalam syarahnya, hadirin sekalian, syaitan kala itu di waktu tersebut sedang memiliki kekuatan yang sangat tinggi, sangat besar. Makanya kalau antum tahu orang yang mudah kerasukan itu biasanya kumatnya di interval jam tersebut. Betul nggak ya? Antum biasa kumat kan di waktu itu. Oh. Biasanya itu. Ya sebagian yang biasa ngerukyah cerita ke saya begitu. Ya. Karena memang saat itu syaitan sedang kuat-kuatnya. Kekuatannya sedang besar. Makanya Nabi SAW melarang kita agar tidak berkeliaran di jam-jam tersebut. Maka ini sekaligus kritik bagi mereka para pemuda-pemudi yang biasa berkeliaran malam-malam di luar rumah. Ya, termasuk kita juga. Barangkali keluar ya, nggak ada udzur, ya, nggak ada udzur, maka mulai dibenahi lah, jangan terus-terusan. Hadirin sekalian Allah. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa inna syayatin tanba'isu, karena syaitan berkeliaran di jam tersebut atau di waktu tersebut. Nah sekarang coba saya ingin berhenti sejenak karena menyebut kata syaitan di sini. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan perbedaan antara syaitan, iblis, dan jin. Ya, sebetulnya yang berkeliaran syaitan apa iblis atau jin? Nah, ini perlu kita petakan. Yang dimaksud jin, yang dimaksud iblis, dan yang dimaksud syaitan. Yang pertama, jin dulu nih. Jin ini makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari apa? Dari api. Dari api yang sangat panas, sama seperti syaitan, iblis. Nanti saya sebutkan satu persatu. Jin dulu ini. Jadi kalau manusia kan tercipta dari apa? Dari tanah. Kalau jin tercipta dari api. Mereka makhluk seperti manusia yang beranak pinak. Ya, bagi yang menikah, bagi yang belum menikah ya nggak beranak pinak. Melasi ya, mirip peka langsung.
bagi yang belum menikah, mudah-mudahan dinikahkan segera. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka, para jin itu sama seperti manusia yang beranak pinak juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Di bagian ayat yang berbunyi begini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Patutkah kamu mengambil mereka, dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Dia dan keturunan-keturunannya. Berarti kan menunjukkan bahwa para jin itu beranak pinak, punya keturunan. Sebagaimana kita manusia. Punya anak, punya cucu, punya cicit, punya canggah, terus punya apa lagi? Nah, seterusnya itulah. Sampai 7 keturunan, 10 keturunan. Ya, jadi mereka sama seperti kita. Kemudian, jin memiliki kewajiban yang sama juga seperti kita. Yaitu apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, bahkan di sini yang disebutkan pertama kali adalah jin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Cuman bedanya dengan kita, kalau jin itu bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka, Pak. Ya. Sementara kita nggak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kaumnya, pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Maka ini perbedaan yang pertama antara manusia dengan jin. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang bisa melihat jin, ini sebetulnya manusia yang kelainan, ya, yang kelainan, yang nggak sehat, yang sedang sakit. Entah jinnya yang menampakkan, karena jin itu bisa menampakkan, Pak, ke dimensinya manusia. Entah jinnya yang menampakkan ke dimensinya manusia, atau manusia tadi yang diperlihatkan, ya, diperlihatkan di dimensinya jin. Ya. Ya, yang orang bilang indra keenam atau indigo. Kok IndiHome sih? Siapa yang bilang IndiHome? IndiHome internet. Tapi secara hukum asal manusia itu nggak bisa melihat bangsa jin. Ya, nggak bisa melihat bangsa jin. Tapi kalau merasa mungkin bisa. Kalau merasa mungkin bisa. Merasa ada yang merinding atau ada sesuatu yang buat kita nggak nyaman, gitu ya. Mungkin bisa, mungkin ya. Ya. Tapi setiap kita kan juga punya jin. Jin korin. Kemudian tadi ya, perbedaan yang pertama, mereka bisa melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat mereka. Perbedaan yang kedua, mereka bisa menjelma sebagai manusia. Berarti yang ketiga ini. Tadi kan yang kedua, mereka bisa menampakkan ya, masuk ke dimensinya kita. Terus yang ketiga, mereka bisa menjelma sebagai manusia. Jadi wujudnya betul-betul manusia, Pak. Dan ini sering terjadi. Baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, di zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW pernah didatangi seorang yang putih bersih, kemudian rambutnya nggak ada tanda-tanda safar. Biasanya kan kalau orang safar, perjalanan, melakukan perjalanan, kusut, bajunya juga lusuh,
tapi itu sama sekali nggak ada tanda-tanda sedang safar, sedang musafir. Datang kepada, itu kan jin malaikat ya maksudnya ya. Tapi kalau jin yang seton itu sebelum terjadinya perang Badar, sebelum terjadinya perang Badar, menjelma namanya siapa ya? Seorang yang namanya siapa kalau panjenengan ingatkan saya. Iya. Iya tuh, termasuk itu. Namanya siapa saya lupa ya. Astagfirullah. Ya apa-apa Mas. Itu ya. Jadi ada 3 perbedaan yang ada di catatan saya ini antara manusia dengan jin. Nah, ini jin secara umum. Jin adalah makhluk Allah yang tercipta dari apa tadi? Dari api. Sebagian memiliki kesamaan dengan kita, tapi sebagian yang lain berbeda. Adapun iblis ini makhluk Allah dari bangsa jin. Tercipta dari api juga sama. Cuman dia memiliki kekhususan. Iblis ini hanya satu, Pak. Jadi kalau panjenengan mendengar kata iblis, yang dimaksud iblis ini hanya satu sosok. Bukan satu orang, satu sosok. Yang dimaksud satu sosok ini yang membantah perintahnya Allah untuk sujud kepada Adam. Ya. Dan iblis ini abadi. Nggak mungkin mati sampai nanti hari kiamat. Kalau jin secara umum, mereka ada matinya juga. Ada matinya juga, cuman ya mungkin panjang usianya. Ya. Nah, iblis ini tidak mati sampai hari kiamat. Dia memiliki pekerjaan menyesatkan bangsa jin juga dan juga bangsa manusia. Makanya ada jin yang ngikut dia, ngikut iblis, ada jin yang tidak mau ikut. Yang ikut dia, yang tergoda dengan rayuannya iblis, menjadi jin kafir, yang tidak mau ikut menjadi jin muslim. Itu bisa ditangkap ya. Sementara manusia juga sama. Manusia ini kalau tergoda dari rayuannya jin, maksudnya rayuannya jin yang kafir, maka dia ikut menjadi seton. Paham nggak? Ikut menjadi seton, karena seton ini lebih ke sifat sebetulnya. Jin yang kafir ini juga disifati seton. Kalau manusia yang ikut sama menggoda juga disifati seton. Makanya di akhir surat An-Nas kan disebutkan minal jinnati wan nas. Itu. Ya, jadi seton kalau saya memahaminya lebih kepada sifat. Jin yang kafir ini bisa disifati seton, sementara manusia yang kafir sekalipun muslim juga kalau dia mengajak kepada kemaksiatan juga dia sebetulnya saat itu ya disifati sebagai setan. Karena saat itu dia memiliki sifatnya jin kafir, memiliki sifatnya orang kafir yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ini sekilas tentang perbedaan antara jin, setan, iblis. Ya, saya ulangi lagi, kalau jin ini dari bangsa lain, di dimensi lain, tercipta dari apa? Api. Kemudian memiliki persamaan sebagian dengan manusia. Dia beranak pinak, dia ada masa tenggangnya, masa matinya. Ya, dia memiliki kewajiban juga sama seperti manusia untuk beribadah. Tapi di satu sisi mereka punya keistimewaan. Bisa menjelma, bisa melihat kita, sementara kita nggak bisa lihat mereka dan kita nggak bisa menjelma mereka. Kalau bisa ya kita jadi tahu dimensinya mereka. Adapun setan ini lebih kepada sifat. Bisa disematkan kepada jin, bisa disematkan kepada manusia. Ya. Nah,
Setan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi, agar kita mewanti-wanti agar tidak keluar di waktu maghrib hingga isya, itu setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin, sebab mereka bisa mengganggu kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ini makhluk pertama, makhluk jahat yang kita dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlindung darinya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Di antaranya, kenapa kok dimintai perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam? Karena ada setan yang berkeliaran. Makhluk-makhluk yang jahat. Kemudian yang kedua, karena ada maling, Pak. Karena ada maling. Makhluk berikutnya, makhluk jahat yang berkeliaran di malam hari, di antaranya adalah maling. Maling manusia ini. Maling manusia. Dan manusia ini biasanya memang beraksennya ya di malam hari. Meskipun bukan hanya di waktu maghrib sampai isya saja. Dan maling sekarang itu meskipun sudah diwanti-wanti oleh Allah kita ini ya, biar hati-hati di malam hari, ternyata mereka mencari kesempatan lain lagi untuk menjalankan aksinya itu. Bukan hanya di malam hari, bahkan di siang hari pun mereka beraksi, beroperasi. Itu di Masjid Al-Irsyad, Pak. AC outdoornya hilang. AC outdoor hilang. AC outdoor bisa terbayang ya. Cara ngambilnya gimana coba? Iya. Termasuk kabel listrik yang di atas itu, penangkal petir yang panjang, tembaga atau apa itu. Panjang itu di Masjid Al-Irsyad. Sampai boardingnya juga itu hilang semuanya. Itu enggak konangan. Konangannya setelah beberapa hari setelahnya. Enggak ketemu. Dan dia kayaknya juga menghindari area CCTV. Ngambil AC outdoornya di bagian yang di sebelah, enggak, yang di sebelah sana, selatan. Selatan yang waktu itu masih ada pohon besar itu di sampingnya tuh. Jadi ketahuannya ini kok AC mati terus, nggak pernah nyala. Dicek-cek, nggak pernah mau bunyi, ya, nggak pernah mau nyala. Setelah nggak sengaja lihat ke arah jendela, oh ternyata kok ada kabel yang ngelawer gitu. Ya, setelah dicek ternyata memang AC outdoornya hilang, beneran hilang. Terus bukan hanya AC outdoor, bukan hanya tembaga gitu, tabung gas 2 hilang. Ini terjadi di malam hari. Kalau tabung gas ini kelihatan dari CCTV. Cuman jamnya berapa saya belum ngecek secara langsung sih, mendengar-dengar aja. Udah lama yang ini. Termasuk motor. Motor ada yang pernah hilang. Luar biasa motor Jamaah, cuman sayangnya nggak bisa ganti nih, asik. Tanggung jawab mengantarkan ke polisi ke sana, nemenin. Termasuk sepatu saya juga hilang. Iya, luar biasa ini. Saat itu memang antara hilangnya satu dengan barang yang lain itu nggak lama, Pak. Intervalnya nggak lama. Dan mungkin saat itu sedang jadi inceran Masjid Al-Irsyad. Cuman sekarang sudah nggak lagi sih. Makanya sekarang AC outdoornya semuanya dikasih besi-besi semuanya. Bagian nggak ada lagi. Meskipun terlambat ya. Ya Bu, operasi di situ gambar ya. Jadi memang maling itu secara umum ya, dia operasinya di malam hari. Betul ya, di malam hari ya. Maling sing disakoni maling gitu ya. Jawab iya maling. Iya. Tapi hari ini maling juga beroperasi di siang hari. Di siang hari. Mereka sudah berani. Siang-siang udah ngambil ya. Siang lembur. Oh, lemburan berarti ya kalau siang. Balikannya para pekerja. Nah, ini
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari malam hari. Dari malam harinya kan berarti secara umum. Kalau dirinci ada syaitan, ada maling. Ya. Ya, kalau maling bukan cukup dengan berdoa dan membaca surat Al-Falaq saja. Tetap harus ada waspada secara zahirnya. Ada rondanya, ada jaga-jaganya. Ya. Kemudian pintunya dikunci. Termasuk kalau panjenengan tahu di bagian rumah yang saya tinggal itu kan sampingnya ada ini ya. Ada rumah yang 2 lantai. Ya, ingat ya? Atau kebayang ya? Malingnya sampai naik ke atas, Pak. Atasnya rumahnya yang Atas rumah samping saya. oh Di rumah yang putih itu. iya. Itu sampai pernah ada yang ngonangi, ada maling naik ke atas. Ngonangi atau dilihat dari CCTV. Sampai seperti itu. Motor memang hilang. Terus ini Tosa yang di depan rumah saya. Ada ya, Tosa. Itu akinya hilang. Akinya. Pak Warno yang biasa jualan buah itu begitu mau nyalakan Tosanya kok gak nyala-nyala. Di starter nggak nyala-nyala. Setelah dicek kok nggak ada akinya, hilang berarti akinya itu. Ajib luar biasa. Maling itu kalau sudah niat apapun dihambat. Ini teringat saya dulu waktu di Mesir juga, ban motor hilang, Pak. Motornya ini bannya hilang di belakang. Motornya nggak hilang, karena kan dirantai. Ya, motornya nggak dapat, bannya dapat lah. Luar biasa. Ini terjadi di malam hari. Umumnya di malam hari. Karena kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari buruknya malam apabila telah gelap gulita. Kemudian termasuk makhluk-makhluk jahat lain bukan hanya dari kalangan manusia tapi juga dari kalangan hewan. Hewan ya seperti tikus ya, mereka biasanya beraksinya di malam hari, di sawah. Betul ya? Beraksinya di malam hari. Termasuk bukan hanya di sawah tapi di rumah. Biasanya beraksinya di malam hari. Itu. Ini beberapa sih. Dan mungkin kalau panjenengan mau mencari-cari lagi, nampaknya akan ketemu makhluk-makhluk apa saja yang jahat atau yang memberikan madarat kepada kita, di mana mereka beraksinya di malam hari. Kalanya mertua punya mertua janggal. Antum salah ngomong berarti ya. Salah mertua galak gimana gitu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, mungkin ini satu ayat dulu kita kaji di malam hari ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Falaq. Di ayat yang ketiga, kesimpulannya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Ya, bukan malamnya yang jahat, tapi makhluk-makhluk jahat yang ada di malam hari itu. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.